Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini kita kembali mau cerita Alkitab tentang berbagi kabar baik. Sebelumnya kakak mau bertanya kepada kamu, pernahkah kamu berinisiatif menawarkan bantuan untuk menjelaskan pelajaran yang tidak dimengerti oleh temanmu? Mungkin ada yang pernah ya. Wah, hebat ya kalau kamu sudah berusaha untuk membantu temanmu yang sulit untuk pelajaran tertentu. Nah, di cerita Alkitab kita kali ini juga tentang ada orang yang tidak mengerti ketika baca firman Tuhan. Kira-kira ada nggak ya yang membantu? Dan kalau ada yang membantu, siapa ya yang membantu? Kita akan dengarkan cerita Alkitabnya bersama-sama. Cerita Alkitab kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Satu ayat dari Kisah Rasul 8 ayat 31b. Dikatakan demikian. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, itu adalah perkataan dari seorang sida-sida dari Ethiopia. Diceritakan di dalam Alkitab di Kisah Rasul bahwa ada sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu adalah pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Nah, jadi diceritakan sida-sida dari Ethiopia ini dia pergi ke Yerusalem. Wah, dia pergi buat apa ya? Dia pergi untuk beribadah. Nah, diceritakan setelah dia sudah beribadah dari Yerusalem, tiba saatnya dia pulang. Dan ketika dia pulang, dia masih penasaran dengan isi kitab suci. Diceritakan bahwa sida-sida itu ketika sedang dalam perjalanan pulang, dia duduk di dalam kereta dan dia baca kitab Yesaya. Dia penasaran sekali dengan kitab tersebut. Nah, diceritakan juga di dalam Alkitab kalau malaikat Tuhan memimpin Filipus. Filipus itu adalah salah satu murid Yesus. Jadi, Tuhan memimpin dia dari Yerusalem pergi ke Gaza. Nah, ketika dia sampai di situ, Filipus mendekati kereta sida-sida dari Ethiopia tersebut. Kemudian dia lihat muka sida-sida itu yang bingung sekali waktu ketika membaca kitab Yesaya. Kemudian Filipus segera bertanya kepada sida-sida tersebut, "Apakah Tuhan mengerti apa yang dibaca?" Kemudian sida-sida itu bingung dan dengan muka yang mengkerut dia berkata, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Nah, ternyata memang sida-sida itu tidak mengerti sama sekali. Sida-sida itu bingung ketika membaca kitab Yesaya. Setelah itu, sida-sida tersebut meminta Filipus untuk naik ke kereta dan duduk di sampingnya. Wah, jadi mereka berjalan bersama ya, duduk di kereta. Nah, kemudian sida-sida bilang, ayo, naik aja ke kereta saya. Kamu ikut aja perjalanan bersama dengan saya dan tolong jelaskan padaku ya apa isi kitab suci ini. Nah, sida-sida itu tidak mengerti ayat-ayat yang dibaca dalam kitab Yesaya tersebut. Nah, dia bilang, ini maksudnya apa? Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan semua orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Aduh, ini maksudnya apa kitab Yesaya? Saya sangat bingung sekali. Wah, sida-sida bertanya, ini maksudnya apa ya Bapak Filipus? Ini maksudnya tentang siapa? Kenapa ada dibawa ke pembantaian dan lain sebagainya? Aku nggak ngerti. Nah, setelah itu Filipus menyampaikan dan menjelaskan semua kitab suci itu.
Filipus mengatakan bahwa ayat tersebut itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang disalib, Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan semua manusia. Jadi saat itu Filipus berbagi kabar baik kepada sida-sida tersebut. Filipus menjelaskan dan memberitakan Injil tentang Yesus kepada sida-sida dari Etiopia, sehingga sida-sida tersebut tidak bingung lagi dan dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, disitulah sida-sida sempat bertanya, gimana caranya saya percaya Tuhan Yesus? Nah, Bapak Filipus menjelaskan, kita bisa bertobat, minta ampun untuk dosa-dosa kita, dan dibaptis. Nah, ketika dalam perjalanan, Bapak sida-sidanya melihat, lihat di sana ada air. Boleh nggak kalau saya dibaptis di sana? Nah, sida-sida dari Etiopia tersebut minta dibaptis sama Filipus. Wah, luar biasa banget ya. Akhirnya Filipus membaptis sida-sida dari Etiopia tersebut. Dan kita lihat bahwa ada orang dari segala bangsa bisa mendengar Injil Tuhan Yesus. Itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah tentang Yesus yang mati di salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kita manusia. Nah, makanya Filipus akhirnya setelah membaptis sida-sida dari Etiopia, dia melanjutkan pelayanannya dan dia pergi melayani. Sedangkan sida-sida dari Etiopia sangat bersyukur sekali. Dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia bukan hanya nggak bingung ketika baca kitab suci, tetapi dia tahu ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosanya. Nah, anak-anak, seperti sida-sida dari Etiopia, kadang-kadang kita juga tidak mengerti firman Tuhan. Nah, ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, Tuhan bisa memakai orang-orang untuk menjelaskan firman Tuhan. Salah satunya yaitu kakak sekolah minggu. Jadi, kamu bisa belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Kakak sekolah minggu berbagi loh kabar baik kepada kamu semua, yaitu tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, dari sini kita diajak untuk berbagi kabar baik juga kepada orang lain. Kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kita bisa katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya. Dan kamu bisa menceritakan bagaimana Yesus yang mengampuni dosa kamu dan bagaimana kamu yang bertobat dari dosa-dosamu. Nah, anak-anak, kamu bisa juga mengenalkan Yesus kepada keluarga, kepada teman, kepada orang-orang lain. Kamu mungkin bisa mengajak mereka untuk ke gereja supaya mereka juga bisa kenal Tuhan Yesus ya. Ingat ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 31b dikatakan, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, biarlah kita mau dibimbing sama orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan. Selain itu, kita juga mau membimbing orang lain supaya bisa mengenal Kristus. Demikianlah untuk cerita Alkitab kali ini. Biarlah kita sama-sama semangat untuk berbagi kabar baik kepada banyak orang, supaya banyak orang bisa ketemu Tuhan Yesus dan bisa mengalami Yesus yang mengampuni dosa-dosa mereka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.